wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya kembali membersamai Anda dalam perkuliahan Islamic Parenting, dan hari ini insya Allah kita masuk pada pertemuan yang ke-6. Pertemuan yang ke-6 dengan mengetengahkan sebuah judul mendidik anak hafiz Al-Quran dan berakhlak Qurani. Teman-teman sekalian, mohon maaf sebab pertemuan hari ini belum dapat kami sajikan secara online via Zoom sebagaimana yang biasa kita lakukan. Tetapi hari ini atau pertemuan saat ini cukup dengan rekaman via YouTube karena beberapa keterbatasan kami pada hari ini, ya, ada sejumlah agenda yang padat untuk kami selesaikan pada hari ini, baik dari agenda kampus ya ataupun agenda-agenda keumatan lainnya. Maka atas kekurangan ini saya mohon diikhlaskan dan dimaafkan. Baik teman-teman sekalian, mahasiswi dan mahasiswi sekalian, saya akan menampilkan terlebih dahulu apa yang akan saya presentasikan. Ya. Nah, kajian kita adalah tentang mendidik anak, ya, mendidik anak menjadi hafiz dan berakhlak Qurani. Ini adalah pertemuan yang ke-6, ya, pertemuan yang ke-6 untuk mata kuliah Islamic Parenting. Nah, pada pertemuan yang ke-6 ini dengan judul mendidik anak hafiz Al-Quran dan berakhlak mulia, kita tidak akan fokus atau tidak akan mendalam dalam pengkajian mengenai tips dan teknik, ya, tips dan teknik untuk mendidik anak menjadi hafiz dan berakhlak mulia. Akan tetapi penekanan kita lebih pada bagaimana merubah cara pandang orang tua. Agar supaya orang tua berpikir cerdas dengan mempersiapkan anak. Bahwa anak harus menjadi hafiz. Dan anak harus berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia dengan apa? Berakhlak mulia dengan Al-Quran. Ya, kenapa? Ya, tentu untuk efisien waktu. Sebab materi ini materi yang lumayan padat. Agak panjang pembahasannya. Baik, teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, ketika kita berbicara tentang mendidik anak, ya, ketika kita berbicara tentang mendidik anak, maka kita berbicara tentang peran yang harus diambil alih oleh orang tua, baik ayahnya atau bundanya, dalam menjamin berlangsungnya sebuah proses pendidikan kepada anak. Nah, di mana proses pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak bisa secara langsung atau bisa secara tidak langsung. Tetapi itu merupakan kewajiban dan peran orang tua untuk memastikan proses pendidikan terjadi pada anak. Kalau secara langsung berarti orang tua yang langsung bertindak sebagai guru untuk anak. Secara tidak langsung, ya mungkin orang tua akan memilihkan tempat pendidikan yang terbaik buat sang anak, dan dia mengontrol, dia mengevaluasi, dan dia melihat perkembangan sang anak dalam proses pendidikan itu. Sebab memang sekali lagi berlangsungnya proses pendidikan kepada anak merupakan peran dan tanggung jawab orang tua, baik ayah ataupun bundanya. Ketika kita, ya, dengan judul tadi adalah mendidik anak menjadi hafiz Al-Quran, itu berarti bahwa kita pengen anak kita itu menjadi hafiz Al-Quran dengan 3 kriteria ini. Dengan 3 kriteria. Apa kriteria yang pertama? Anak kita menjaga Al-Quran. Jadi hafiz itu diantara maknanya adalah menjaga Al-Quran. Yang kedua, bertanggung jawab secara lahir dan batin. Ya, bertanggung jawab secara lahir dan batin. Sebab Al-Quran telah tumbuh di dalam hatinya, Al-Quran telah hidup di dalam hatinya, maka dia harus mempertanggungjawabkan hal itu dengan cara apa? Dengan cara perbuatan lahiriahnya dan batiniahnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Kemudian kriteria ketiga dan juga sekaligus makna yang ketiga dari hafiz Al-Quran adalah istiqomah. Ya, jadi yang dikatakan hafiz itu adalah terus menjaga, ya, terus menerus dia berinteraksi dengan Al-Quran, terus menerus. Ya, ketika seseorang dikatakan sebagai
olahragawan, binaragawan, ya sampai tubuh sudah body atletis, itu bukan berarti sampai pada titik itu dia berhenti, enggak, malah terus dia melakukan penjagaan, terus dia melakukan olahraga, terus dia melakukan pemeliharaan terhadap baik makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuhnya atau kemudian standar berat badannya, ya standar postur tubuhnya itu semua dievaluasi, ya diatur, dikontrol. Nah, itulah makna hafiz, ya itulah makna menjaga. Baik. Nah, berakhlak Al-Quran berarti adalah kita pengen anak kita nantinya itu selalu berinteraksi secara benar dengan Al-Quran. Ya, berinteraksi secara benar dengan Al-Quran. Di mana interaksi dengan Al-Quran itu bisa dengan secara rutin membaca Al-Quran, bisa juga dengan memahami, membaca, mengetahui makna dan kandungan Al-Quran, bisa juga dengan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya dan menghafalnya serta mengajarkan Al-Quran atau menyampaikan Al-Quran kepada yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan berakhlak dengan Al-Quran, yang berarti berinteraksi secara benar dengan Al-Quran. Mengapa harus mendidik anak? Ya, ini pertanyaannya. Mengapa harus mendidik anak? Nah, teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswa sekalian, kita harus mendidik anak. Kita harus mendidik anak itu karena beberapa dasar di dalam Al-Quran. Beberapa dasar di dalam Al-Quran yang kami kaji, yang kami gali, untuk kemudian menjadi sebuah alasan kuat, ya sebuah alasan kuat sekaligus menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang cerdas dengan membangun visi untuk pendidikan sang anak. Ya. Dan visi harus terang, visi harus jelas. Semakin jelas visi, itu semakin mantap di dalam menjalankan program-program yang akan menyampaikan sang anak kepada visi. Ya, di sini kita dapati dalam surat Al-Kahf ayat 68, visi yang terang dan jelas itu menjadikan orang tua benar-benar akan sabar menjalankan misi. Ya, kita ambil pelajaran dari ketika Nabiullah Musa alaihissalam mendatangi Khidir atau menjumpai Khidir untuk belajar. Dan ini sudah kita uraikan. Oh belum ya, kita belum sampaikan ini pada mata kuliah yang lain ya. Filsafat pendidikan Islam saya bahas tentang ayat-ayat ini. Ya, karena berkenaan dengan adab dalam belajar dan menuntut ilmu. Ya, kalau Islamic parenting kita tidak bahas ini. Tetapi saya kutipkan satu ayat. Ya, di sini ketika Musa alaihissalam berkomitmen kuat untuk mengambil ilmu dari Khidir, ya, untuk mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari Khidir. Apa kata Khidir kepada Musa? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tukhita bihi khubra. Begitu kata Khidir kepada Musa. Wahai Musa, engkau tidak bisa bersabar bersama denganku. Bagaimana mungkin engkau bersabar untuk sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan di masa depan? Kamu tidak punya ilmu di masa depan. Hal itulah yang akan membuat kamu tidak akan bisa bersabar denganku. Ya. Tapi Musa berkomitmen kuat bahwa insya Allah Nabiullah Khidir tidak akan mendapati beliau mengecewakan di dalam hal kesabaran. Bahwa beliau akan sungguh-sungguh belajar kepada Khidir. Maka Khidir mengatakan, oke, syaratnya jangan bertanya. Ya, jangan bertanya terhadap apa yang kamu lihat dan saya lakukan. Jangan bertanya terhadap apa yang kamu lihat dari apa yang saya lakukan. Kecuali saya menjelaskannya. Nah, kalau kamu tidak lolos atas ujian ini berarti memang kamu tidak bisa bersama dengan saya. Yang berarti kamu memang tidak bisa bersabar. Dan ternyata pada kenyataannya adalah bahwa Nabiullah Musa alaihissalam benar-benar tidak bersabar ketika melihat sejumlah perbuatan Khidir yang dengan keilmuan yang sampai pada Musa ini sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Ya, yaitu ketika kemudian Nabi Musa mendapati Khidir melubangi sebuah perahu ya milik seorang nelayan yang sudah memberikan tumpangan gratis kepada mereka. Namun ketika mereka telah sampai kepada tempat yang mereka tuju, justru Khidir merusak perahu itu dengan melubanginya. Musa ya tidak sabar, dia bertanya kenapa?
Ya kenapa engkau melubangi perahu ini? Padahal ini adalah harta satu-satunya sang nelayan ini dan dia sudah memberikan pertolongan bantuan kepada kita. Bisa menyeberangi lautan. Kenapa justru dirusak? Harusnya kita beri upah. Ini kita nggak beri upah malah perahunya dirusak. Ya, Khidir mengatakan benar, kamu nggak sabar dengan saya kan? Maka Musa terdiam dan mohon ampun kepada Allah. Serta berkata insya Allah ya saya akan bersabar untuk kali kedua. Ya, ternyata di kali kedua atau di peristiwa berikutnya, Nabiullah Khidir mendapati seorang anak yang belum balik. Ya, sebelum balik. Nah, anak yang belum balik ini dipanggil oleh Khidir. Begitu anak itu mendekat, dicekik lehernya. Sampai merah wajah anak itu, menahan sakit. Dan akhirnya anak itu meninggal dunia karena dicekik oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Musa, wah berontak jiwanya gitu ya. Enggak terima, ini kenapa? Anak yang belum balik ya. Anak yang masih dalam fitrah, masih suci, enggak ada dosa. Kenapa dibunuh? Alasan apa gitu? Musa enggak terima. Nah kata Khidir, benar kan kamu enggak sabar? Akhirnya kemudian Musa berkomitmen kalau memang ketiga kalinya saya tidak bisa bersabar dengan engkau, maka saya tidak akan lagi mengikuti engkau. Maka pada peristiwa berikutnya ketika Nabiullah Musa dan Khidir sampai di sebuah perkampungan dan mereka berdua sebagai tamu, ya di antara haknya adalah mendapatkan jamuan dari pemilik rumah atau tuan rumah atau sohibul makan, ya penduduk masyarakat ya, setempat yang didatangi oleh mereka. Tapi tak satu pun dari masyarakat yang mau menjamu mereka. Tak satu pun dari masyarakat yang mau memuliakan mereka, yang mau memberikan tumpangan kepada mereka. Akhirnya kemudian mereka dengan kecewa meninggalkan tempat itu. Tapi Nabiullah Khidir melihat ada sebuah bangunan yang hampir roboh. Beliau segera membaguskan bangunan itu, memperbaikinya. Di mana Musa berkata, mengapa engkau membuang-buang waktu memperbaiki bangunan ini? Pemilik, ya bukankah masyarakat tidak memuliakan kita, tidak memberikan bantuan, tidak memberikan tumpangan kepada kita? Harusnya dengan perbuatan ini kau layak dapat upah gitu. Jadi Musa benar-benar gak sabar gitu. Nah kata Khidir, inilah perpisahan kita. Sebab ternyata benar engkau tidak bisa bersabar. Nah lalu kemudian Khidir menceritakan hikmah kenapa dia melakukan hal-hal yang membuat Nabiullah Musa tidak sabar. Tapi pada intinya penekanannya adalah kenapa Musa tidak bersabar dan Khidir bersabar melakukan itu tadi. Karena Khidir memiliki pengetahuan masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan Nabiullah Musa tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Inilah yang menyebabkan Nabiullah Musa tidak bersabar atas apa yang dilihatnya. Sedangkan Khidir tetap bersabar melakukan itu semua. Walaupun secara nurani itu bertentangan dengan jiwanya. Tetapi karena adanya hikmah-hikmah besar yang akan terjadi di masa depan. Dan mesti melakukan perbuatan-perbuatan yang apa yang disaksikan oleh Musa itu sesuatu yang secara zahirnya keliru. Tapi itu mesti dilakukan oleh Khidir demi menolak kemudaratan yang lebih besar dan menggapai kemaslahatan yang besar. Akhirnya Khidir melakukannya dengan sabar. Nah, disinilah teman-teman sekalian saya ingin mengatakan bahwa untuk memperkuat orang tua di dalam menjalankan sebuah misi pendidikan sang anak, maka dia harus mempertajam dengan jelas visi tentang masa depan sang anak. Dia harus pertajam tuh. Dia harus perkuat. Dia mau mencetak anaknya sebagai apa di masa depan. Semakin terang visinya, semakin kuatlah orang tua di dalam membuat misi. Nah, itu penekanannya dan kaitannya dengan apa yang akan kita bahas. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kita lihat di dalam Al-Quran ini, ya, saya pilihkan 4 ayat yang dengan 4 ayat ini orang tua harus membangun sebuah visi dan visi yang terbangun itu menunjukkan kecerdasan orang tua di dalam mengambil sikap dan peran untuk masa depan yang terbaik bagi sang anak. Misalnya kita lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat yang 1, ya, surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Di sini Allah mengatakan iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, ya. Iqtaraba linnas, telah dekat bagi manusia
hisabuhum. Apa itu hisabuhum? Perhitungan. Ya, perhitungan akan amalan-amalannya. Dengan kata lain, penggalan ayat ini menegaskan telah dekat bagi manusia kematiannya. Ya, telah dekat bagi manusia kematiannya. Sebab telah dekat baginya hisab, perhitungan akan amalan-amalannya. Wahum fi ghaflatin muridun. Tapi anehnya manusia, meskipun kematiannya sudah sangat dekat, tetap saja manusia fi ghaflah, dalam keadaan lalai. Mu'ridun, bahkan tetap saja manusia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan manusia itu lalai dalam kebaikan dan tetap saja melakukan penyimpangan, dosa dan maksiat? Ternyata sebab utama manusia berani melakukan kelalaian dan dosa dikarenakan merasa umurnya panjang. Dikarenakan merasa kematian dekat pada orang lain dan jauh dari dirinya. Nah, inilah kebodohan dalam menyikapi kematian. Ya, dalam hal menyikapi waktu datangnya kematian, ini kebodohan manusia. Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, Allah mengatakan innahum yarawnahu ba'ida. Ya. Manusia melihat kematian itu masih jauh. Ini kebodohannya, kesalahannya, kekeliruannya manusia. Melihat kematian masih jauh bagi dirinya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Padahal kami, kata Allah, melihat kematian itu begitu dekat padanya. Begitu dekat. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita merasa kematian masih jauh, umur kita ini masih panjang, ya kita ini masih muda, nah disinilah kita tertipunya. Akhirnya banyak teman-teman, banyak mahasiswa, banyak para pemuda itu menggampangkan meninggalkan kebaikan. Menggampangkan melakukan kelalaian, melalaikan ibadah, melalaikan sholat dan seterusnya. Bahkan menggampangkan berbuat dosa. Kenapa? Karena merasa usianya masih muda, berarti hidupnya masih panjang, kematian masih jauh. Nah, inilah kebodohannya, kekeliruannya, kesalahannya. Padahal kematian itu tidak pandang usia. Kematian bisa datang kepada kelompok balita, kelompok anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan pada kelompok pranatal, ya, yang belum lahir pun masih berupa janin dalam kandungan, kematian bisa datang kepadanya. Ya, kullu nafsin zaikatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Dan kematian itu kalau datang nggak bisa dimajukan waktunya, nggak bisa juga dimundurkan. Ya, dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan di ayat yang ke-34, ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ya. Jadi kalau kematian itu datang, kedatangannya tidak dapat dimundurkan walau sesaat pun dan tidak mampu dimajukan walau sesaat pun. Jadi dengan kata lain, kematian itu tepat pada waktunya, ya, tepat pada waktunya. Nah, teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswa sekalian, ada sebuah contoh, ya, dahulu ada salah seorang pegiat medsos yang bernama Dede Alfi Syahrin, ya, Dede Alfi Syahrin, yang kemudian, mohon maaf, dia ini meninggal dunia dibunuh oleh seorang laki-laki yang mohon maaf, sebab pekerjaannya si perempuan ini adalah menawarkan tubuhnya kepada laki-laki hidung belang yang tentu, ya, orientasinya atau cara berpikirnya pengen zina. Jadi dia menawarkan tubuhnya dengan harga sekian, ya, untuk 1 jam, 2 jam dan seterusnya. Dia pasang tarif. Sampai akhirnya ada seorang laki-laki yang membaca statusnya itu dan tergoda dia karena mungkin melihat foto dari perempuan ini lumayan cantik, sehingga akhirnya dia pun tertarik padanya. Akhirnya terjadi chattingan, lalu kemudian janjian ketemu dan terjadilah pertemuan dan terjadi perzinahan, ya. Ya, terjadi perzinahan. Di kali pertama terjadi perzinahan itu si laki-laki ini belum puas, tetapi uangnya sudah habis. Akhirnya janjian lagi lah, kalau begitu bulan depan lagi, kumpul uang dulu. Nah, begitu kemudian masuk bulan berikutnya lagi, si laki-laki sudah mengumpulkan uang, janjian ketemu lagi, di kamar kos si perempuan ini terjadi lagi perzinahan.
Tapi si laki-laki tetap belum puas. Dia minta diberikan tambahan waktu, utang. Perempuan nggak mau, dia sudah buat tuh SOP-nya. Ya, nggak bisa lagi. Akhirnya kemudian si laki-laki ini kalap. Apa yang terjadi? Dia membunuh perempuan tersebut. Dia membunuh perempuan tersebut. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini kisah nyata, ya, kisah nyata dan benar terjadi. Nah, si perempuan ini pada dasarnya menurut pengakuan teman-temannya sudah pengen bertobat. Sudah pengen bertobat. Kejadiannya, kematiannya terjadi pada malam minggu. Dia sudah bertekad hari Rabu dia mau berubah, Rabu depannya. Dia pengen berubah, dia pengen kembali ke kampung halamannya untuk menata kehidupan baru. Sebab dia punya anak, ya, dia janda, punya anak. Tapi kemudian sebelum benar-benar dia pulang kampung, dia pengen dulu pengen menjajakan tubuhnya di kali yang terakhir. Ya, dan kali yang terakhir itu adalah malam minggu. Maksudnya sebelum dia bertobat, dia pengen dulu dapat uang lagi sedikit dengan menjual diri. Ya, qadarullah justru dia meninggal dalam keadaan dia berzina, ya. Meninggal dalam keadaan berzina. Nah, teman-teman sekalian, jangan tertipu dengan usia kita yang masih muda. Jangan tertipu dengan kesehatan fisik kita, jangan. Jangan tertipu dengan ketampanan dan kecantikan kita. Jangan tertipu sebab kita tak tahu kematian ini kapan datangnya. Dan karena itulah jangan tunda-tunda taubat dan jangan tunda-tunda melakukan kebaikan. Ya, sebab beginilah akibatnya ketika kita tunda-tunda kebaikan dan kita tidak tahu dalam keadaan maksiat terjadi kematian, nauzubillah. Summa nauzubillah min zalik. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian kita harus berpikir cerdas bahwa umur kita pendek. Umur kita pendek, amalan kita sedikit. Ya, amalan kita sedikit, umur kita pendek. Kita harus berpikir cerdas. Nah, di antara bentuk berpikir cerdas itu, ya, di antara bentuk berpikir cerdas itu adalah kita jadikan anak sebagai aset kebaikan di akhirat. Bagaimana menjadikan anak sebagai aset kebaikan di akhirat? Jadikan dia sebagai hafiz Al-Quran. Sebab apabila kemudian anak hafiz Al-Quran, maka anak itu bisa menyelamatkan 7 orang anggota keluarganya, yang mungkin 7 orang anggota keluarganya itu karena dosa masuk neraka. Maka sang hafiz atau anak yang hafiz bisa menarik 7 orang anggota keluarganya masuk ke dalam surga. Nah, maka orang tua harus berpikir cerdas. Ya, harus berpikir cerdas. Dia harus menyiapkan visi untuk anaknya. Dia katakan kepada sang anak, "Wahai anakku, Bapak ingin kamu hafiz Al-Quran. Sebab masih begitu besar peluang untuk menjadi hafiz Al-Quran. Bapak dan ibumu pengen hafiz Al-Quran. Tapi dengan kondisi sekarang ini agak berat. Walaupun tidak mustahil untuk jadi hafiz Al-Quran. Cuma banyak orang tua hari ini berpikir berat di masa tua. Ya, untuk hafal Al-Quran. Tapi sang anak ini masih segar, masih muda. Nah, ini harus bisa hafal Al-Quran. Nah, dia pesan, "Wahai anakku, mungkin Bapak ini tidak panjang usianya. Bapak ini masih sedikit amalan-amalannya. Atau mungkin kakek nenekmu juga demikian. Tolong nak, kalau Ananda nanti mendapati ayah bundamu di neraka, selamatkan kami nak. Masukkan kami ke dalam surga dengan engkau menjadi hafiz Al-Quran. Selamatkan kakek nenekmu yang mungkin karena dosanya, kesalahannya, dia harus transit ke dalam neraka. Nak, kami pengen kamu bisa menolong, menyelamatkan keluargamu tercinta masuk surga. Engkau diberikan kewenangan Allah untuk bisa menyelamatkan 7 orang, nak. 7 orang. Kamu harus jadi hafiz Al-Quran. Luar biasa. Ya, jadikan anak sebagai aset kebaikan di akhirat. Oke. Nah, yang kedua adalah kita lihat Al-Hasr ayat 18. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Hendaklah setiap orang itu mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan di hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengabarkan apa yang kalian kerjakan.
Nah, makna godan atau hari esok di sini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah masa depan di dunia, ya, masa depan di dunia. Makna kedua adalah masa depan di akhirat, masa depan di akhirat. Nah, berarti kita harus mempersiapkan masa depan di dunia dan juga di akhirat. Dalam kaitannya dengan pendidikan sang anak, kita harus sadari betul bahwa anak itu akan hidup di zamannya, bukan di zaman orang tuanya. Sebab zaman yang kita sekarang menjalani ini adalah zaman yang tidak dijalani oleh orang tua kita dahulu. Zaman mereka beda dengan sekarang. Sekarang zamannya zaman era milenial, ya. Teknologi sudah mulai luar biasa tingkat kemajuan dan perkembangannya. Enggak seperti dahulu. Enggak seperti dahulu. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan anak untuk hidup di zamannya. Bukan hidup di zaman kita gitu, di zamannya anak itu. Ada zamannya tersendiri. Dan teman-teman sekalian, yang perlu kita kaitkan di sini adalah bahwa semakin jauh zaman itu dari Bi'sah, ya, dari diutusnya Nabi, semakin jauh zaman dari diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tingkat kemungkaran, kemaksiatan itu semakin kuat, semakin luas, semakin menjamur, semakin merajalela. Karena itulah kemudian kita harus mempersiapkan anak untuk siap menghadapi tantangan syahwat di zamannya. Sebab badai fitnah, badai syahwat itu lebih kencang, lebih besar di zaman anak kita dibanding zaman kita sekarang ini. Ya. Nah, karena itulah anak harus dipersiapkan, anak harus dikuatkan. Harus dipersiapkan, harus dikuatkan. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena beberapa tempat-tempat prostitusi di Indonesia ini berhasil ditutup. Kita bersyukur walaupun kemudian belum semua, tapi kita syukuri atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita walaupun tidak banyak, tapi kita syukuri, dan kita syukuri ini Allah akan nambah nikmat. Sebab tempat-tempat prostitusi ini itu betul-betul merusak moral, ya. Nabi mengatakan, "Ma fasyafihimul fahisha illa fasyafihimu al-mautu." Apabila kemudian semakin merebak perbuatan zina, perbuatan fahis, perbuatan kekejian, itu semakin akan banyak terjadi kasus kematian. Ya. Semakin banyak terjadi kasus kematian. Ya, makanya kemudian tempat-tempat prostitusi harus ditutup. Tempat-tempat hubungan-hubungan perselingkuhan, perzinahannya harus ditutup. Harus ditutup. Tidak boleh sampai dibuka aksesnya ya dengan mudah seluas-luasnya, nggak boleh. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab itu bisa merusak generasi muda. Ya, bisa merusak moral, etika dan adab ya para pemuda, para remaja dan orang tua tentunya, ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau prostitusi, tempat-tempat prostitusi ini menjamur lalu kemudian mendapatkan akses seluas-luasnya, tidak menutup kemungkinan akan ada program mengimpor pelacur-pelacur masuk Indonesia. Ya, pelacur-pelacur luar negeri masuk Indonesia itu tidak menutup kemungkinan ya untuk kemudian diimpor masuk ke Indonesia. Dan kalau itu benar-benar terjadi, nauzubillah, pelacur-pelacur lokal akan kehilangan tempat sebab memang survei menunjukkan pelacur-pelacur asing ini lebih disukai, lebih diminati. Kalau mereka masuk ke Indonesia, ini bisa menggeser tempat pelacur-pelacur lokal. Dan akhirnya pelacur-pelacur lokal kemana? Dia akan bergentayangan di luar-luar sana, di mana mungkin jam gentayangannya lebih lama dari kuntilanak. Dan ini tentu akan merusak generasi-generasi muda, ya, generasi-generasi milenial. Ya, makanya kita bersyukur tempat-tempat itu ditutup dan semoga semua tempat-tempat seperti ini ditutup. Ya, ditutup dengan kita harapkan regulasi hukum pemerintah yang benar-benar memperhatikan moral bangsa untuk kemudian tempat-tempat seperti ini tidak mendapatkan akses, tidak mendapatkan perizinan. Baik. Nah, dari sinilah kemudian teman-teman sekalian, kita harus menyiapkan sebuah visi sang anak. Apa itu? Mempersiapkan anak hidup di zamannya. Maka kuatkan akidahnya, kuatkan moralnya, kuatkan mentalnya
sehingga akhirnya sang anak mampu menghadapi dan melewati badai fitnah, badai syahwat yang akan menerjangnya dan akan menimpanya di eranya atau di zamannya kelak nantinya. Ya. Kemudian kita lihat surat Maryam ayat 59. Di ayat 59 Allah mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salawat tabaw syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan muncul generasi yang rusak, ya, generasi yang buruk. Generasi yang rusak, generasi yang buruk itu adalah generasi yang cirinya ada dua. Apa itu? Ada'us shalah. Menggampangkan sholat ditinggalkan. Ya, membiasakan sholat dilalaikan. Ya, dia tidak merasa butuh dengan sholat. Dan sudah banyak remaja-remaja kita saksikan nggak peduli dengan sholat, nggak perhatian dengan sholat. Azan berkumandang mereka nggak sholat, baik laki atau perempuan. Silakan nggak usah kita tutup mata, kita melihat banyak sekali, ya, remaja-remaja kita, pemuda-pemudi kita, mahasiswa-mahasiswa kita nggak sholat di waktu sholat. Ya, wattabau syahwat. Otomatis nih kalau sholat tidak diperhatikan maka syahwat menjadi imamnya. Syahwat menjadi pemimpinnya dan dia akan mengikuti apa yang dimaui oleh syahwat. Maka apabila kemudian ini tidak segera dirubah, tidak segera diluruskan, apa yang terjadi? Fasofel konagoya. Masa depan pemuda itu akan rusak, akan hancur. Masa depannya menjadi gelap. Ya, Anda lihat di YouTube lah, ya di YouTube, ya tentang begal yang dibakar oleh massa. Ya di sana saya lihat di YouTube seorang ibu yang menangisi anaknya yang telah hangus dibakar oleh massa di rumah sakit di kamar jenazah. Nah, dia mendapati anaknya sudah hangus. Ya, hitam tuh legang dibakar, ya. Dibakar oleh massa. Kenapa dibakar oleh massa? Sebab anak ini tergabung dalam komplotan begal. Dan ketika kemudian aksi begal terjadi, sang anak ini didapat oleh massa, dibakar hidup-hidup oleh massa. Mungkin massa yang sudah terbakar kemarahan, ya, terbakar emosi, tak peduli lagi ini mau anak siapa, bakar sudah. Ya, karena kejengkelan mereka, kemarahan mereka. Nah, sang ibu Masya Allah kasihan banget melihat sang anak seperti itu menangis sejadi-jadinya. Ya, menangis sejadi-jadinya. Ya. Padahal pengakuan sang ibu, sang anak ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah dalam urusan finansial. Sebab kebutuhan finansialnya selalu saja terpenuhi. Kendaraan juga ada. Tapi kenapa kemudian sang anak ini bisa tergabung dalam begal? Ya inilah ikut-ikutan. Memilih teman yang salah. Ya, memilih teman yang salah. Dan memang teman-teman sekalian di dalam surat Al-Mudatsir, ya kebanyakan remaja-remaja, pemuda-pemuda masuk ke dalam neraka itu karena salah pergaulan, salah memilih teman. Ya, ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian terhinakan, tercampakkan di dalam neraka? Ada 4 ternyata sebab utamanya. Pertama, ya, qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Walam nakunu tu'imul miskin. Kami adalah orang-orang yang bakhil dan pelit dari bersedekah, dari berinfak. Yang keempat, wa kunna nakhudhu mal khaidin. Nah, ini kami salah di dalam memilih teman, salah dalam pertemanan, salah dalam membangun tim, ya. Memilih teman yang rusak, memilih teman yang tergabung dalam komplotan begal, akhirnya kemudian dia ikut-ikutan. Salah, akhirnya menggiring dia kepada neraka. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta tanal yakin. Yang berikutnya adalah karena kami begitu tamak, begitu cinta dengan dunia dan tidak peduli dengan akhirat. Datang kematian kami belum berubah, kami belum bertobat. Nah, itu penyebab. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, disinilah kemudian kita harus berpikir cerdas, ya, sebagai orang tua dan sebagai calon orang tua untuk mempersiapkan masa depan anak yang cerah. Bagaimana cara mempersiapkan masa depan anak yang cerah? Didik anak Anda, pastikan anak Anda menjadi ahli sholat. Ya. Kalau dia menjadi ahli sholat, maka anak itu akan mampu mengekang hawa nafsunya. Sebab hawa nafsu tak mampu dikekang, tak mampu ditahan karena sholatnya nggak beres. Sholat lebih banyak tidak. Nah, karena itulah kemudian ya orang tua harus bertekad kuat menjadikan anaknya ahli sholat.
Ya, bahkan kemudian kita dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan pukul anak ketika usia 10 tahun dan dia tidak sholat. Jadi anak itu kalau belum sampai usia 10 tahun itu nggak boleh dipukul, nggak boleh dipukul. Dia dipukul kalau sudah sampai usia 10 tahun, itu pun kalau pelanggarannya adalah dia tidak sholat. Ya, pukul. Walaupun sholat belum menjadi kewajiban bagi sang anak sebab belum balik. Tapi harus dipukul. Kenapa? Karena akan rusak masa depannya kalau dia nggak sholat. Kalau dia nggak terbiasa sholat. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau pengen nanti Anda nanti insya Allah akan menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Ya, kalau pengen masa depan anak Anda cerah, didik dia sejak kecil untuk sholat. Usia 10 tahun pukul kalau nggak sholat. Demi masa depan sang anak. Demi masa depan sang anak. Nah, kemudian di surat An-Nisa ayat 9, ya Allah mengatakan wal yakhsha, hendaklah takut alladzina, orang-orang yang lautaraku, sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka dzurriyyatan, keturunan, ya generasi di'afan, yang lemah. Lemah dalam banyak hal, lemah fisik, lemah finansial, dan lemah-lemah yang lainnya. Khafu alaihim, khawatir terhadap mereka. Tidak sejahtera, tidak makmur hidupnya. Falyattaqullah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadidan, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita pun harus mempersiapkan generasi kita, anak kita adalah kelak dia sejahtera hidupnya, makmur. Tidak menjadi orang yang susah hidupnya, tidak menjadi pengemis di masa depan. Tidak menjadi orang yang kasihan, yang tidak terurus hidupnya. Nah, ini nggak boleh menelantarkan anak. Makanya sedaya upaya orang tua itu jangan sampai bercerai, berpisah, jangan sampai berjuang. Karena kasihan, kebanyakan kasus perceraian terjadi itu anak-anak terlantar, anak-anak tak terurus. Akhirnya mereka dibesarkan oleh pengaruh lingkungan di jalanan. Akhirnya rusak masa depan anak. Mereka jadi begal, jadi perampok, jadi penjahat, dan seterusnya. Ini tanggung jawab orang tua. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian, orang tua harus melahirkan generasi yang hebat. Hebat dari sisi spiritual, mentalnya, finansialnya. Dan memang Islam mendidik para pemuda itu harus hebat spiritualnya, mentalnya, finansialnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, ya ma'syaras syabab, inistata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kamu sudah memiliki ba'ah, 3 kemampuan. Kemampuan sebagai imam, yaitu kemampuan spiritual. Ya, kemampuan untuk menafkahi, yaitu berarti kemampuan finansial. Kemudian kemampuan biologis, yaitu kemampuan secara fisik dan juga mental. Ya, maka kalau ada 3 kemampuan ini ada, falyatazawwaj, maka jangan tunda, segera berpuasa. Segera menikah. Ya. Jadi Islam itu mendidik para pemuda itu harus cepat dewasa gitu. Harus cepat mengambil peran tanggung jawab. Jangan jadi cengeng, ini usia mahasiswa, masih cengeng gitu ya. Usia mahasiswa tapi belum mengerti sholat. Kapan dia mau? Ya justru dengan dia menikah itu berarti dia telah siap mengambil sebuah tanggung jawab, berarti dia cepat dewasa. Ya jangan sampai seperti ayam boiler. Tahu ayam boiler? Ayam boiler itu badannya gede, ya kemudian bahasanya begini, ya ayam boiler itu ukuran tubuhnya ukuran mahasiswa, tapi mentalnya TK gitu ya, mentalnya TK. Tubuhnya tubuh mahasiswa, tapi mentalnya mental TK. Begitu ada petir langsung kejang-kejang, stres, ya. Itu ayam boiler, tapi ayam kampung, ya kadang kelihatan tubuhnya kecil, tetapi mentalnya luar biasa. Ya geledek, tetap survive, tetap tegar. Nah itu ayam kampung seperti itu. Nah kita ini kebanyakan melihat mahasiswa itu karena ukuran tubuhnya memang sudah gede, dia mahasiswa, kemudian juga dia berada di lingkungan kampus, tapi cara berpikir anak SD, anak TK, anak SMP terlambat dewasa gitu, cengeng, ya dan seterusnya. Ya. Nah ini yang kita tidak ingin. Saya ingin mahasiswa harus menjadi pemuda yang hebat, pemuda yang gagah berani, pemuda yang kuat spiritualnya, kuat mentalnya, kuat finansialnya. Insya Allah. Siap ya? Siap. Baik. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau visi ini kuat,
visi ini terang, visi ini jelas, maka insya Allah misi akan semakin mudah untuk dijalani, dilaksanakan. Oke. Nah, kita berikan sebuah contoh nih ya, sebuah bukti ya. Bagaimana orang tua itu tidak boleh berputus asa dengan apa yang Allah takdirkan kepada sang anak, dan bagaimana orang tua harus memiliki visi yang besar untuk masa depan sang anak. Orang tua harus kuat ya, agar supaya kekuatannya tertular kepada sang anak, meskipun sang anak itu terbatasi dengan gangguan-gangguan pada fisiknya. Contoh misalnya ya, ini hafiz cilik yang bernama Fajar Abdurrahim Wahyudiono. Ini mengalami gangguan cerebral palsy, apa itu kelumpuhan fungsi motoriknya karena gangguan otak sejak berusia 1 tahun, sehingga sebagian tubuhnya tidak bisa digerakkan. Bahkan kalau ngomong agak sulit. Ya. Tapi lihatlah orang tua yang memiliki visi untuk sang anak. Orang tuanya, ya orang tua Fajar itu tetap berhusnuzon dengan Allah. Dan berkeyakinan bahwa kelak anaknya menjadi anak yang mulia dan penuh berkah. Dia husnuzon dengan Allah. Allah nggak mungkin zolim sama dia. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tega ya menyiksa dia dengan menghendaki anak terlahir dari sulbinya, dari rahim istrinya dalam kondisi seperti ini. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bermaksud untuk mempermalukan Fajar, ya mempermalukan anaknya Fajar dan juga orang tuanya. Di masa depannya nggak mungkin Allah seperti itu. Dia yakin husnuzon kepada Allah bahwa Allah menghendaki saya menjadi orang tua yang hebat dan terbaik bagi sang anak. Allah sedang menghendaki anak saya menjadi manusia yang hebat kelak dengan segala keterbatasan yang ada padanya. Apa yang dilakukan oleh sang orang tua? Dia memasukkan Al-Quran ke dalam hati sang anak. Dia bertekad, wahai anakku, mungkin dengan fisikmu sekarang ini engkau akan dijauhi oleh banyak orang. Engkau mungkin dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Maka saya harus memasukkan Al-Quran ke dalam hatimu, wahai anakku. Kenapa? Karena Al-Quran itu Allah katakan dalam surat Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah. Ya. Al-Quran itu kitab yang penuh dengan berkah. Penuh dengan keberkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah subutul khair wa dawamuhu. Langgengnya kebaikan dan berkesinambungannya kebaikan. Berkah itu artinya adalah kasratul khair wa ziyadatuhu. Yaitu berlimpahnya kebaikan dan terus bertambah. Maka orang tuanya berpikir cerdas. Bahwa Al-Quran harus masuk ke dalam anak saya. Ya, Al-Quran harus masuk ke dalam hati anak saya. Sehingga Al-Quran yang penuh berkah akan menjadikan sang anak berkah hidupnya. Karena Al-Quran telah tumbuh subur di dalam hatinya. Dan benar ternyata. Begitu orang tua berjuang untuk menjadikan Fajar sebagai hafiz Al-Quran. Maka akhirnya kemudian Fajar menjadi hafiz Al-Quran sejak usianya 1 tahun. Ya. Dia menjadi hafiz Al-Quran. Lalu kemudian setelah Fajar ini menjadi hafiz Al-Quran, maka dia pun justru dimuliakan oleh orang-orang. Tidak ada orang yang membencinya, tidak ada orang yang mencercanya, tidak ada orang yang buang muka darinya, tidak ada orang yang memandangnya sebelah mata. Justru semua orang melihatnya dengan takjub. Semua orang memuliakannya. Semua orang menangis melihatnya seraya muhasabah diri dan mengukur diri. Fajar yang dengan segala keterbatasan bisa hafiz Al-Quran. Sedangkan saya dengan kesempurnaan fisik tidak bisa menghafal Al-Quran. Orang semua jadi memuliakan dia. Orang semua jadi menghebatkan dia. Dan bercita-cita pula agar anaknya menjadi ahli Al-Quran. Orang tua pun akhirnya bersemangat melihat Fajar. Mereka mengatakan kalau Fajar dengan keterbatasan kalau Fajar dengan keterbatasan bisa hafal Quran, tentu anakku dengan kelebihan secara fisik bisa lebih dahsyat lagi. Akhirnya orang-orang tua yang lainnya semakin terbakar motivasinya, semakin kuat tekadnya untuk menjadikan anaknya juga hafiz Al-Quran. Baik, kita lihat lagi ya. Ini hafiz cilik Muhammad Najah, ya Hudia Afifur Rahman, ya mengalami kelumpuhan otak.
yang mengalami kelumpuhan otak. Tapi orang tua Muhammad itu tetap berhusnuzon dengan Allah. Dia yakin bahwa kelak anaknya menjadi anak yang mulia dan penuh berkah. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Memasukkan Al-Quran ke dalam hati sang anak. Karena Al-Quran nutrisi terbaik bagi hati. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura 52, ya wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ya, demikianlah kami turunkan kepada engkau ruh, yaitu Al-Quran. Allah menamakan Al-Quran dengan ruh sebab nutrisi terbaik bagi ruh adalah Al-Quran. Kalau kemudian Muhammad Najah ini lemah secara fisik, maka ruhnya harus kuat. Dan kekuatan ruh itu dikarenakan Al-Quran telah tumbuh di dalam hatinya. Telah tumbuh subur di dalam hatinya. Akhirnya Muhammad Najah menjadi anak yang kuat ruhnya. Anak yang dengan keterbatasannya tidak menjadikan orang-orang yang melihatnya jijik terhadapnya. Tidak menjadikan orang-orang yang menjumpainya merendahkannya. Tidak. Ternyata justru semua orang memuliakannya. Orang menciumnya. Orang mengagungkannya, menghebatkannya. Luar biasa. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh orang tua, ya. Maka teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian, nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Nah, ini sebagai akhir daripada perkuliahan kita. Nah, yang dilakukan oleh orang tua yang pertama adalah bangun keyakinan dan husnuzon kepada Allah. Ya, bangun keyakinan bahwa anakku menjadi anak yang hebat di masa depannya. Tanamkan visi padanya, tanamkan visi. Bangun keyakinan dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa anak saya akan menjadi anak yang hebat di masa depan. Anak saya akan menjadi anak yang berguna bagi Islam dan kaum muslimin. Anak saya adalah anak yang akan menjadi buah bibir kebaikan bagi banyak orang. Nah, kemudian yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Di antara doanya yang kita bisa doakan adalah doa Nabiullah Ibrahim di ayat yang ke-40. Berdoa dengan doa tersebut. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Ya Allah, jadikanlah aku ahli solat dan keturunanku ahli solat. Kenapa anak harus kita doakan sebagai ahli solat? Tadi sudah kita jelaskan. Sebab tanda, ciri, dan sebab anak itu akan rusak masa depannya, akan gelap hidupnya dan menjadi generasi yang buruk kalau solat dilalaikan, kalau solat ditinggalkan, dianggap biasa, dianggap sah-sah saja gitu ya, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Dan syahwat lebih diperturutkan. Makanya kita berdoa agar kita sebagai orang tuanya dan keturunan kita bisa menjadi ahli sholat. Yang kedua, kita perbanyak doa, misalnya dengan membaca doa di surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita minta agar kemudian anak kita ini menjadi buah bibir kebaikan. Anak ini menjadi pelipur lara karena akhlaknya, sopan santunnya, adabnya, tata keramanya kepada orang tua menjadikan kita berbahagia. Ya, berbahagia dan bersyukur kepada Allah SWT karena telah lahir dari rahim, telah lahir dari sulbi. Ya, orang tuanya anak yang hebat, anak yang berakhlak dan beradab. Kemudian kita sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi sang anak. Sebab mereka kan melihat kita, ya, orang tuanya itu adalah sebagai prototipe pertama yang dilihatnya untuk kemudian dia teladani, dia ikuti. Makanya orang tua harus menjadi orang tua yang inspiratif bagi anaknya. Motivator bagi sang anak. Dia harus menjadi orang tua yang mampu menguatkan sang anak dalam kondisi anak lemah. Mampu membimbing sang anak, mengarahkan sang anak dikala anak dengan potensinya akan mengalir. Ya, dengan potensinya itu maka diarahkan kemana potensinya itu harus mengalir. Ya, menjadi teladan bagi sang anak. Jangan sampai orang tua gagal menjadi teladan bagi sang anak. Berikan apresiasi dan motivasi kepada sang anak. Kalau dia telah mencapai sebuah prestasi kasih hadiah. Ya. Berikan dukungan. Kalau dia sedang lemah, kuatkan dia. Ya. Dia menjalankan sebuah prestasi, berikan hadiah. Nah, itu berikan apresiasi dan motivasi.
Kemudian sebagai orang tua apa yang dilakukan? Masukkan anak di sekolah terbaik yang mengajarkan Al-Quran. Masukkan anak di tempat yang terbaik. Ya, yang di dalamnya ada pengajaran Al-Quran. Sebab ya Al-Quran ini adalah hudal linnas, pedoman hidup. Jangan sampai anak-anak dia terdidik di sebuah tempat pendidikan yang jauh dari nuansa Al-Quran. Jangan. Carikanlah dia tempat pendidikan yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bersabar ya. Makanya untuk bersabar ini harus perkuat visi. Bersabar orang tua mencari nafkah, bersabar mengurus anak dan seterusnya. Bersabar demi masa depan yang terbaik bagi sang anak. Evaluasi, lihat perkembangan sang anak, akhlaknya, bagaimana muamalahnya ketika dia bermain dengan teman-temannya. Perhatikan evaluasi ya, evaluasi. Kemudian bersyukur kepada Allah setiap kebaikan, setiap prestasi, setiap perubahan yang dilakukan sang anak semakin baik. Jadi sang anak tadinya ngompol, tiba-tiba menjadi tidak ngompol, bersyukur alhamdulillah ya Allah. Tadinya anak bangun tidur tidak merapikan tempat tidur, sekarang dia rapikan, bersyukur kepada Allah alhamdulillah. Tadinya anak kalau bangun gak berpikir sholat, sekarang dia minta dibelikan mukena, minta dibelikan sejadah mau sholat, alhamdulillah. Terus syukur setiap ada perubahan dan perkembangan anak yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, syukuri. Nah, teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian, inilah yang bisa kita sajikan untuk pertemuan yang ke-6 dari mata kuliah Islamic Parenting. Mudah-mudahan kita semua sebagai calon ayah dan calon ibu ya benar-benar menjadi teladan bagi anak-anak kita ke depan nantinya. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, dalam kebaikan, dalam ketaatan. Dan semoga kita semua sebagaimana yang sudah kita bahas tentang visi misi keluarga, kita dan keluarga kita dikumpulkan Allah di dalam surganya. Nasallallahu ayyajalana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Mahasiswa dan mahasiswa sekalian, silakan bagi yang sudah mengikuti perkuliahan ini secara tuntas ya untuk mengisi absen di kolom komentar ya. Tulis nama Anda, nomor induk Anda, ya NIM Anda, kemudian nomor urut absen Anda ya, jangan lupa ya. Sesuai dengan format yang sudah kami sampaikan dan kami informasikan kepada mahasiswa. Kemudian kalau sudah absen di kolom komentar, baru kemudian absen di grup. Absen di grup. Jangan sampai tidak absen di kolom komentar, sebab penilaian utama saya adalah di kolom komentar. Ya, kolom komentar dia sudah absen nggak, baru saya lirik ke grup. Kalau kemudian di kolom komentar dia nggak absen, saya nggak akan memperhatikan absen dia di grup WhatsApp. Nah, oke teman-teman sekalian, tolong diperhatikan ini semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pertemuan pekan depan semoga kita diizinkan Allah, dimudahkan Allah untuk bisa bertatap muka lagi secara via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.